Halo hai teman-teman, apa kabar? Apa kabar dan apa kabar? Ada saya lagi Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Bagaimana keadaan kamu? Saya membuat materi ini menjelang tahun baru, dan saya pun berharap ya, kalaupun kamu menonton atau mendengarkan suara saya di tahun yang baru, kamu sudah memiliki semangat baru, atau mungkin sudah memiliki tujuan baru dalam hidup kamu menuju masa depan yang lebih baik. Amin. Nah, sebelum kita memulai diskusi kita kali ini, saya mau bertanya dulu satu pertanyaan yang mungkin biasa ditanyakan orang menjelang tahun baru ya. Bagi kamu sahabat Pagar Kehidupan yang setia mendengarkan saya tanya dulu nih sama kamu. Apakah kamu sudah memiliki tujuan hidup baru di tahun baru tahun 2017 nanti? Atau jangan-jangan kamu belum tahu mau ngapain, kamu belum tahu mau jadi apa, atau mungkin kamu juga belum tahu mau melakukan resolusi apa di tahun yang baru nanti. Nah, kalau memang kamu belum tahu, tenang aja. Kali ini saya, sahabat kamu Aryan Surya, akan memberikan sebuah materi ringan yang tapi sangat berdampak banyak sekali untuk merubah hidup saya sendiri ke arah yang lebih bagus. Betul. Semua yang saya bagikan di Pagar Kehidupan sekali lagi adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi jelas, insya Allah dengan izin Tuhan, kalau kamu praktek, pasti akan ada hasilnya. Kali ini kita akan belajar apa mas bro? Kali ini kita akan mempelajari sebuah rahasia sukses saya melalui alam pikiran bawah sadar. Betul sekali. Kalau kita berbicara soal sukses, sebenarnya tangga menuju sukses itu banyak loh. Kalau kamu nonton video-video saya di Pagar Kehidupan, kamu pasti sudah sering kali menonton video saya yang mengandung kata sukses. Kamu percaya atau enggak, jalan menuju kesuksesan itu memang banyak. Jadi saya sebenarnya miris kalau ada orang yang merasa bahwa menuju sukses itu susah, padahal sebenarnya seperti yang kamu saksikan sendiri, jalan tangga menuju kesuksesan itu banyak. Nah, kalau memang jalan kesuksesan itu banyak, kamu tinggal pilih teman-teman, mana tangga yang ingin kamu naiki menuju jalan kesuksesan. Nah, kali ini saya akan mengajak kamu, membawa kamu menuju tangga yang lebih baru, menuju kesuksesan. Siapa tahu tangga ini adalah tangga yang cocok buat kamu untuk menggapai kesuksesan di bidang apapun yang kamu mau. Nah, begini nih, teman-teman, kamu sadar nggak sih kalau dalam hidup kamu nih ada dua jenis pikiran yang bisa dibilang mengontrol hidup kamu loh setiap hari, setiap waktu. Benar, ada dua jenis pikiran, yaitu pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar. Sekali lagi, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, sekarang saya tanya dulu sama kamu. Kamu pernah gak sih mendengarkan di mana gitu ya, bahwa ada memang dua pikiran yang mempengaruhi hidup kita yang disebut pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar? Kamu pernah mendengarkan itu semua? Berarti kamu paham dong ya apa yang disebut dengan pikiran alam bawah sadar. Gue pernah denger mas bro, tapi kayaknya penjelasan dari orang lain ribet deh. Bisa tolong jelasin gak sih secara jelas apa yang dimaksud dengan pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar? Oke, biar jelas, biasanya saya akan memberikan contoh kepada kamu yang ada di depan mata kamu supaya kamu mengerti, oh ini loh maksudnya yang disebut dengan pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar. Pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar ini adalah dua hal yang jelas sangat amat berbeda. Pikiran alam bawah sadar adalah ketika kamu mendengarkan suara saya, secara tidak sengaja, secara tidak sadar sebenarnya bibir kamu sedikit tersenyum. Nah, kalau kamu mendengarkan suara saya, dan bibir kamu sekarang agak sedikit tersenyum karena kamu mungkin nyaman dengan suara saya, itu disebabkan karena pikiran alam bawah sadar. Nah, ketika kamu sadar bahwa kamu ternyata tersenyum dan kamu merubah bibir kamu yang tadinya senyum menjadi tidak senyum, itu adalah tindakan pikiran sadar. Jadi pikiran sadar adalah sebuah pikiran yang kamu lakukan secara sadar, tapi pikiran alam bawah sadar adalah sebuah pikiran yang terjadi spontan yang tidak kamu sadari kalau kamu tidak diingatkan. Itu perbedaan keduanya. Kamu jelas ya? Nah, sekarang faktanya begini. Sebuah fakta membuktikan setelah diteliti oleh para psikolog dan para psikiater bahwa yang memegang kesuksesan hidup seseorang celakanya adalah pikiran alam bawah sadar, bukan pikiran sadar. Loh, kenapa saya bilang celaka? Saya bilang celaka karena yang namanya pikiran alam bawah sadar itu tidak bisa dikontrol secara sadar.
Sementara kalau pikiran sadar, itu gampang cara menyembuhkannya. Misalnya kamu sekarang lapar, kamu sadar bahwa untuk menghilangkan lapar, kamu tinggal masak makanan, kamu makan, maka lapar kamu pun sembuh. Itu pikiran sadar. Sementara pikiran bawah sadar, celakanya tidak bisa semudah itu untuk membereskannya. Nah, sayangnya, percaya atau enggak, saya punya kejutan besar dalam hidup kamu. Tolong dengarkan ya, tolong fokus dengarkan ini baik-baik. Segala kemalangan yang terjadi dalam hidup kamu, segala kementokan yang terjadi dalam hidup kamu selama ini, kamu percaya atau enggak, itu disebabkan karena pikiran alam bawah sadar kamu yang salah. Sekali lagi, segala kementokan dalam hidup kamu, segala kemalangan dalam hidup kamu, bisa jadi disebabkan karena pikiran alam bawah sadar kamu salah. Kenapa sih mas bro, kok pikiran alam bawah sadar itu sangat begitu penting? Gini, kemarin kita belajar The Secret ya. Kita belajar bahwa pikiran adalah doa, betul? Nah dalam The Secret ada yang namanya hukum tarik-menarik. Nah yang menarik semua yang kamu doakan dan kamu impikan itu adalah pikiran alam bawah sadar kamu. Itu dia rahasianya. Itulah seberapa pentingnya alam pikiran bawah sadar kamu. Bisa menarik, dan menarik. Nah kamu sekarang, mohon maaf mungkin nasibnya kurang baik, itu juga hasil tarikan kamu sendiri dari alam pikiran bawah sadar kamu. Lah kok bisa begitu mas bro? Penjelasannya gimana? Penjelasannya begini. Kamu terlahir ke dunia ini sebagai seorang bayi, adalah kamu sebagai seseorang yang netral. Bayi itu netral. Pikiran bayi itu kalau dikasih ibarat perumpamaan adalah angka 0. Mereka netral. Murni, tidak ada manusia positif dan tidak ada manusia negatif. Itulah bayi, itulah yang murni. Nah celakanya, kamu dibentuk berdasarkan lingkungan kamu. Ya benar, lingkungan di mana kamu bertumbuh akan membentuk alam pikiran bawah sadar kamu. Sekarang saya tanya, kamu pernah nggak sih mengalami sebuah ketakutan yang tidak jelas? Mungkin kamu ngerasain, pernah nggak ketika presentasi lu grogi banget gitu? Padahal kamu nggak tahu, kenapa ya kok gue presentasi grogi banget? Kenapa ya kok gue bisa takut sama balon? Kenapa ya kok gue bisa takut sama kupu-kupu? Kenapa ya kok gue bisa takut kalau ngeliat laki-laki? Kenapa ya kok gue kalau ngeliat perempuan bawaannya kesel gitu? Nah semua hal yang tidak ada jawabannya itu sebenarnya ada jawabannya teman-teman. Jawabannya adalah karena kamu secara tidak sadar dulu hidup bertumbuh di lingkungan yang membentuk kamu menuju itu semua. Jelas ya? Nah gini-gini, saya punya sebuah fakta nih, tolong dengarkan baik-baik bagi kamu yang suka grogi. Biasanya orang yang grogian itu pernah punya pengalaman di masa lalu yang berhubungan dengan bully. Tahu bully? Bully itu kayak kamu selalu direndahkan sama teman-teman kamu dipukulin sama teman-teman kamu disakiti sama teman-teman kamu waktu kamu sekolah. Nah, pengalaman-pengalaman yang traumatis itu membuat kamu jadi gampang grogi. Itu penyebabnya. Begitu juga dengan kamu. Mungkin kamu selama ini takut kalau ngelihat balon. Pasti kamu pernah punya pengalaman di masa lalu kamu, di mana kamu secara tidak sadar ditakut-takutin terus sama sesuatu hal yang berhubungan dengan balon. Jadinya kalau lu takut sama balon, itu wajar. Nah sekarang, tahap awal untuk bisa meraih sukses dengan alam pikiran bawah sadar adalah begini, tolong dengarkan baik-baik ya. Kamu harus menerima bahwa kamu sebenarnya adalah manusia normal. Loh, kok jadi gitu mas bro? Nah begini, kamu menjadi tidak bisa sukses. Salah satu alasan yang paling dasar adalah karena kamu tidak mau mengakui bahwa diri kamu sebenarnya normal loh, mengalami semua hal yang sudah terjadi dalam hidup kamu. Bener, diri lu tuh sebenarnya normal. Makanya jangan pernah berpikir bahwa diri lu tuh kayaknya punya keanehan gitu. Kamu tahu nggak? Kamu nggak akan pernah bisa sembuh dari keanehan kamu kalau kamu terus menganggap diri kamu aneh loh. Contoh. Kamu nggak akan pernah bisa melepaskan diri kamu dari rasa grogi ketika presentasi kalau kamu terus menganggap bahwa ih gue aneh banget ya, kenapa sih gue grogi ketika presentasi? Begitu juga dengan fobia kamu yang lain. Kamu fobia sama balon. Kamu nggak akan pernah bisa sembuh dari fobia terhadap balon kalau kamu masih ada perasaan kayaknya menganggap diri kamu aneh. Kenapa ya? Kok gue bisa fobia sama balon? Tahap awal yang kudu wajib lu lakukan kalau pengen sembuh dari fobia, ketakutan-ketakutan yang jelas adalah pertama, kamu harus menganggap diri kamu sendiri normal. Sekarang saya minta tolong kamu katakan bersama saya dengan suara yang cukup lantang. Kamu katakan, gue adalah manusia normal.
Kamu pegang dada kamu katakan, gue adalah manusia normal. Katakan sekali lagi, gue adalah manusia normal. Ketika kamu mengatakan itu, kamu mengakui bahwa diri kamu sebenarnya normal, sama dengan manusia-manusia lain yang ada di depan mata kamu. Nah, ketika kamu sudah menganggap diri kamu normal, itu sudah langkah awal yang bagus. Nah, sekarang, saya punya praktek buat kamu yang akan merubah hidup kamu, yang bisa membuat kamu sama seperti saya, meraih apa yang saya mau dalam jangka waktu yang relatif cepat dibandingkan sebelumnya. Caranya gimana? Caranya begini. Seperti biasa, sekarang saya minta tolong kamu siapkan kertas kosong beserta alat tulis. Betul, sekarang kita akan praktek lagi nih teman-teman. Saya ingin kamu praktek supaya ada hasilnya ya, tidak hanya sekedar mendengarkan. Siapkan kertas beserta alat tulis, karena kita akan langsung praktek hal-hal yang bisa langsung merubah hidup kamu saat ini juga. Sudah? Oke. Sekarang, saya akan minta tolong kepada kamu, tolong tuliskan satu saja. Betul, tuliskan satu saja di kertas kosong tadi dengan tulisan yang agak besar. Kamu tuliskan satu aja, kira-kira apa sih yang paling mau kamu capai di antara semua keinginan kamu? Saya tahu keinginan kamu banyak, saya paham. Tapi saya minta tolong untuk saat ini, pikirin di antara semua keinginan kamu tadi, satu aja. Pikirin satu, kemudian kamu tulis apa sih keinginan yang paling ingin kamu capai. Tuliskan hanya satu dengan huruf besar di kertas tadi. Tuliskan sekarang. Contohnya gini, misalnya kamu punya keinginan banyak, kamu pengen dapat jodoh, kamu pengen penghasilan nambah, kamu pengen jadi pinter dan sebagainya. Tapi setelah kamu pikir-pikir, kayaknya mas bro, gue lebih pengen punya jodoh dulu deh. Nah, sekarang kamu tulis di kertas bahwa kamu ingin mendapatkan jodoh. Tulis dengan huruf besar. Tuliskan yang paling mau kamu terkabul dalam waktu dekat ini, yang paling hanya satu. Sudah? Nah, sekarang coba kamu lihat tulisan kamu tadi di atas kertas. Kamu lihat tulisan kamu tadi di atas kertas deh. Ya. Kamu biasanya, kalau saya suruh untuk menaruh sebuah keinginan, biasanya kamu menulisnya gimana? Kamu nulisnya paling, saya ingin punya uang sekian, saya ingin menjadi lebih kaya, saya ingin punya jodoh, saya ingin disukai banyak orang dan sebagainya. Betul nggak? Ya kan? Kata saya ingin ini, itu sebenarnya adalah kata yang salah. Loh, kok salahnya di mana tuh mas bro? Gini. Alam bawah sadar itu lebih suka dihipnotis dalam tanda kutip menggunakan sebuah kata yang menunjukkan seolah-olah kamu sudah memilikinya. Saya ulangi lagi ya. Alam pikiran bawah sadar ini lebih suka dihipnotis menggunakan sebuah kalimat yang menunjukkan seolah-olah kamu sudah memilikinya. Nah, kata saya ingin tadi, itu menunjukkan kamu belum punya kan? Nah, sekarang saya minta tolong, kamu ganti kata saya ingin tadi dengan kata yang menunjukkan seolah-olah kamu saat ini sudah punya. Contohnya, saya punya salah satu contoh nyata yang biasa saya lakukan dulu sebelum saya mendapatkan apa yang saya mau. Saya ingin menjadi orang jenius dulu. Saya ingin menjadi orang yang cerdas. Nah, jika saya ingin menjadi orang yang jenius, saya nggak boleh menuliskan saya ingin menjadi orang jenius, nggak boleh. Yang saya tulis besar-besar adalah saya adalah orang jenius. Nah, sekarang kamu lihat sebuah hal yang kamu inginkan tadi, kamu ganti kata saya inginnya menjadi kalimat saya sudah. Misalnya kamu ingin menjadi orang kaya, saya sudah kaya. Kamu ingin utang kamu lunas, kamu tulis, saya sudah berhasil melunasi hutang. Kalau kamu sekarang sakit pengen sehat, saya sudah sehat. Kamu tulis kata yang menunjukkan bahwa kamu seolah-olah sudah memilikinya. Kamu tulis kata itu sekarang, perbaiki saat ini juga. Nah, sudah? Oke, sekarang saya berasumsi bahwa kamu sudah memperbaiki keinginan kamu dengan kalimat yang menunjukkan bahwa kamu seolah-olah sudah memilikinya. Bagus. Ada ritual berikutnya setelah kamu tulis itu besar-besar. Sekarang saya minta tolong, kamu pikirkan di mana kamu bisa menaruh tulisan tadi supaya kamu bisa melihatnya setiap saat sesering mungkin. Contoh, saya dulu ingin menjadi orang yang cerdas dan jenius. Yang saya lakukan adalah, saya tulis kata-kata gede-gede, tulisannya, saya adalah orang jenius. Saya tulis gede-gede. Setelah saya tulis gede-gede, setelah saya tulis besar-besar, kemudian tulisan itu saya jadikan sebagai wallpaper di laptop saya. Loh, kenapa harus di laptop mas bro? Karena saya paling sering buka laptop dulu.
Jadi kamu pikirkan, kegiatan apa sih yang paling sering lu lakuin, di mana tempat yang paling sering kamu lewati, yang mau nggak mau pasti kamu lihat bagian itu. Sebuah tempat di mana mata kamu pasti melihat bagian itu setiap hari, setiap saat. Nah, kamu taruh tulisan itu di situ. Boleh sebagai wallpaper handphone kamu, boleh di dalam handphone kamu sebagai gambar di handphone kamu, boleh di laptop kamu seperti saya tadi, boleh di tembok rumah kamu. Cari bagian di mana yang kamu setiap hari lewat dan setiap hari lihat bagian itu. Jadi sekarang, saya minta tolong tulisan yang sudah kamu tulis tadi, kamu tulis lagi, kamu perbesar, kemudian kalau perlu kamu fotokopi. Kamu taruh di bagian-bagian mana kamu paling sering lihat. Di rumah kamu boleh, di handphone kamu boleh, di laptop kamu boleh. Kamu tulis kalimat tadi besar-besar dan kamu pajang di situ. Loh, kenapa bisa begitu mas bro? Karena gini, saya ulangi sekali lagi. Alam pikiran bawah sadar itu akan bisa berubah dengan sesuatu hal yang kita lakukan secara rutin. Kalau kita sering banget melihat sebuah kalimat yang mengatakan saya adalah orang jenius, saya adalah orang yang berkelimpahan, otak bawah sadar kita akan mengamini bahwa memang lu seolah-olah orang jenius, kamu seolah-olah hutangnya lunas, kamu seolah-olah sudah punya jodoh, apapun yang kamu lihat terus-menerus akan masuk ke dalam otak bawah sadar kamu. Itu yang biasa saya gunakan untuk mencapai tujuan saya. Dan satu lagi, begitu juga dengan kamu yang sekarang punya fobia. Kamu punya fobia presentasi, kamu tulis gede-gede di kertas, saya adalah orang yang sangat lihai berpresentasi. Kamu taruh gede-gede tulisan itu di kertas, kamu taruh, boleh di handphone, boleh di laptop, boleh di tembok, dimanapun kamu sering melihat, kamu taruh itu. Ya, kamu taruh di tempat yang mata kamu setiap hari lihat. Nah, satu lagi, zaman sekarang kayaknya orang nggak mungkin ya kalau nggak ngelihat handphone. Yang paling sering kamu lihat kayaknya adalah handphone kamu ya. Betul nggak sih? Kamu adalah orang yang suka melihat handphone. Nah, kalau kamu memang betul adalah orang yang paling sering melihat handphone setiap hari, boleh tuh kamu taruh kata-kata tadi sebagai wallpaper handphone kamu. Pokoknya taruh dimanapun mata kamu paling sering ngelihat tempat itu setiap saat, setiap hari. Gimana? Mantap kan? Nah, saya tahu, saya paham betul, mungkin sampai detik ini kamu akan berkata, ah masa sih dengan begini doang hidup gue bisa berubah. Nah, sekarang gini, kamu praktekin dulu. Saya minta tolong kamu praktekin dulu dan berikan waktu 1 bulan aja. Kalau dalam waktu 1 bulan kamu belum ada perubahan, kamu laporkan lagi kepada saya. Tapi kalau kamu ada perubahan, dan pasti ada kalau kamu lakukan dengan cara saya tadi, kamu laporkan juga di bagian komentar sebagai testimoni. Karena kalau kamu bisa berubah, saya bisa berubah, semua orang di sana pun pasti bisa berubah dengan syarat mau praktek. Ya, jadi ini cara saya, bagaimana saya bisa meraih apapun yang saya mau menggunakan pikiran alam bawah sadar supaya bisa menarik apa yang saya mau menjadi kenyataan. Satu lagi pesan saya, tolong sebelum keinginan kamu terkabul, jangan ganti keinginan kamu. Biarkan satu keinginan terkabul dulu, baru diganti ya. Satu terkabul dulu, baru ganti keinginan lain. Kamu lakukan ini, dan silahkan lihat hasilnya baik-baik ya. Saya tunggu kabar gembira dari kamu, dan jangan kaget kalau keajaiban menghampiri kamu menggunakan teknik ini. Masih ada saya, sahabat kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.